Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Langsung saja ke Dokter Sela. Ternyata jangan memberikan atau mengabaikan penyakit ya dokter ya? Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi. Karena kalau orang vertigo nggak mungkin mengabaikan sih, karena sangat mengganggu. Sangat mengganggu, kayak gitu. Menganggap enteng juga ya dokter ya? Enggak, keluhannya itu membuat dia sangat tidak nyaman kayak gitu ya. Sangat tidak nyaman sehingga pasti dia akan datang berobat. Nah, tapi penyebabnya itu apa emang harus ditelusuri. Jadi kalau dokter menyarankan untuk pemeriksaan lanjut, itu yang suka abai. Kalau misalnya dia udah enakan dengan obat-obat vertigo, dia tidak melanjutkan lagi pemeriksaan berikutnya, sehingga akan timbul lagi, muncul lagi, kambuh lagi kayak gitu. Artinya harus sampai selesai pengobatan? Ya, betul. Kemudian kalau misalnya pendengarannya normal, makanya kita baru bisa lakukan manuver disalpide yang saya kasih lihat tadi itu. Kalau disalpide positif, berarti itu memang BPPV, benign postural positional vertigo. Artinya vertigo yang dipengaruhi oleh posisi, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini bagaimana sih kira-kira gambarannya? Bisa sembuh nggak? Bisa baik nggak? Kayak gitu. Itu tadi kan pertanyaannya kan. Pasien dengan vertigo sentral itu bervariasi ya. Kalau pasiennya ada sumbatan kayak gitu di kepalanya, atau pasiennya di otak kecilnya juga ada infarkt atau gangguan aliran ya ke sana, biasanya prognosanya itu buruk ya. Tapi kalau misalnya pasien dengan perdarahan itu juga buruk. Tapi kalau misalnya dengan telinga tadi penyebabnya biasanya baik. Ya, intinya kalau ada sesuatu apa stroke atau perdarahan di otak biasanya prognosisnya buruk kayak gitu. 50-50 ya. Oke. Nah, bagaimana untuk terapinya? Yang pertama kita akan lakukan terapi simptomatik. Biasanya tadi obat-obatan, pasiennya udah tahu tuh obatnya apa aja. Vertigo dok, histigo dok, iya betul kayak gitu. Tapi itu hanya simptomatik, artinya apa? Gejala, bukan kausal, bukan penyebab ya. Nah ini terapi kausal yang mencakup seperti tadi ya. Apakah kita harus ada, kalau misalnya memang ketidakseimbangan cairan di kanalisnya, maka kita reposisi tadi dengan manuver Bandroff, manuver Epley gitu. Kemudian terapi rehabilitatifnya juga ya, biasanya vestibular exercise ya. Ini Bandroff, visual, kemudian latihan berjalan juga. Ini biasanya di fisioterapi. Oke. Biasanya juga nggak keseimbangan krosok-krosok, biasanya dikirim ke fisioterapi untuk dilakukan ya apa MWD kayak gitu ya, biasanya diangetin. Ada dok terapi biasanya diangetin telinga saya. Nah, itu biasanya ya untuk menstabilkan keadaan efusi di dalam itu cairannya. Karena di dalam telinga kita itu ada cairan. Oke. Nah, ini manuver Epley tadi. Jadi duduk di ujung kasur ya. Mungkin bisa pemirsa di rumah. Gimana sih kalau misalnya untuk meredakan vertigo di rumah? Duduk di ujung kasur, tolekkan kepala 45 derajat ke samping. Oke. Kemudian segera berbaring dengan kepala tetap miring kayak gitu. Jadi kayak gini dulu, kemudian berbaring, kepalanya tetap posisi kayak tadi ya. Tetap miring 45 ya, derajat. Pertahankan 30 detik, hitung aja sendiri. 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian tolekkan 90 derajat ke arah kanan tanpa diangkat. Tadi kan 45 nih, baru kayak gini. Nah, terus tadi setelah langsung kita ke kanan 90 derajat kayak gitu. Oke, tahan juga lagi selama 30 detik. Kemudian miringkan tubuh kepala ke kanan, pandangan ke arah lantai. Nah, itu tadi. Ini gambarnya ada nih, ya. Ada gambarnya. 1, 2, 3, 4 yang ini tadi. Nah, pandangannya ke arah lantai, tahan 30 detik juga. Lihatnya ke bawah berarti ya pandangan. Ya, kayak gitu. Kemudian perlahan duduk dan tahan posisi selama beberapa menit. Nih, dia duduk kan, tahan posisi. Karena apa? Disuruh tahan, pusing biasanya. Oke. Nah, makanya kalau mau melakukan ini harus ada pendamping. Kalau nggak ada, pusing takutnya roboh. Jatuh ya. Nah, sebaliknya lakukan seperti itu juga yang sebalik yang kiri. Lakukan arah sebaliknya jika vertigo terasa dari kepala bagian kanan. Oke, ini tadi ya.
namanya manuver E-play. Mungkin kalau pemirsa di rumah mau lebih jelasnya bisa buka di YouTube manuver terapi peredakan vertigo manuver E-play kayak gitu. Oke. Nah, ini 6 cara menghindari vertigo. Oke, terapi fisik biasa ya, biasanya olahraga kayak gitu ya. Kemudian vestibular tadi ya, di salpai, E-play, bandrof kayak gitu. Itu bisa ya dilihat. Kemudian memutar kepala pelan ya, itu untuk menstabilkan cairannya. Kemudian mengurangi kegiatan yang memicu terlalu nunduk, terlalu ke atas kayak itu ya. Kemudian diet, kalau misalnya kolesterol terlalu banyak itu menyebabkan cairannya kental, kemudian darah tinggi, maka disuruh diet ya, diet yang sehat. Kemudian tetap aktif, kemudian konsultasi ke dokter. Jaga asupan, ini ada juga jaga asupan mineral. Itu tadi biasanya orang-orang di Jangan sampai dehidrasi ya, Dok. ya itu tadi, karena aliran darah ke otak, kemudian itu semuanya memicu kayak gitu. Oke, dokter. Terima kasih. Selesai materi kita pada hari ini, artinya cukup kompleks ya untuk para kompleks ya untuk para penderita vertigo. Sepertinya informasi ini sangat penting. Tapi kita cukup sampai di sini, dokter. Dokter Sela dan juga Dokter Wenti, terima kasih karena sudah menyampaikan informasi yang penting. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.